bersama-sama beribadah walaupun secara online, teman-teman di rumah dan kami di sini, tetapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kita bisa sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Mungkin teman-teman mau mencari posisi yang terbaik supaya kita bisa beribadah bersama-sama, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan buka ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami tetap merasakan Engkau baik. Kebaikan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun situasi dan kondisi bangsa kami Tuhan, masih Tuhan membuat kami harus tetap tinggal di rumah, masih membatasi setiap aktivitas kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang hidup, ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang tidak dibatasi oleh apapun Tuhan, sehingga kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu, kami bisa beribadah kepada-Mu, kami masih bisa terus Tuhan mengejar hadir-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, kami Petra Youth dan seluruh Tuhan, setiap kami masih bisa beribadah bersama-sama. Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Dari awal sampai selesainya biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami hanya ingin memuji dan menyembah-Mu. Kami hanya ingin menaikkan Tuhan puji-pujian kami. Sebab Engkau layak menerima segala yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau layak menerima semua pujian, kemuliaan dan kehormatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap orang-orang muda percaya, sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kau baik Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kau baik Tuhan, berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. You are good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Katakan, you are good. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. You are good. You are so good to us, Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Dari generasi ke generasi Tuhan, kami tetap melihat, menyaksikan kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Oh, apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang hidup. Engkau tetap memegang kendali atas segala sesuatunya. Dan Allah yang hidup itu selalu bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut, tapi kami mau terus berharap kepadamu. Kami mau terus menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang menerima segala yang terbaik. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menjadi andalan kami. Yes, terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sekali kita nyanyikan pujian ini. Bersama-sama kita katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah amin, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, membawa setiap syukur kami malam hari ini kepadamu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau yang bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Oh, hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, ini setiap hati kami.
Kau pun tahu. Amin. Kau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Dan kasih-Mu Apapun yang kami rasakan, mungkin kami bingung Tuhan. jiwa Mungkin kami tidak tahu harus berbuat apa di hari-hari ini. di dalam, Namun Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami di Tuhan. dalam Dan kami mau datang membawa seluruh kehidupan kami. Apa adanya kami di hadapan-Mu Tuhan. bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, Kau yang selalu bersama kami. Oh, Yesus, Kau ada bagi kami. kasih-Mu tak jauh. Kau setia. Kasih-Mu selalu ada bersama kami. Kau selalu bekerja. Yesus, Tak pernah tinggalkan Haleluya, haleluya. Mari bersama orang-orang muda, dimanapun orang-orang muda berada saat ini, mari naikkan sembahmu kepadanya, naikkan syukurmu kepadanya. Haleluya. Kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah jauh, selalu ada bersama kami. Haleluya. Hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Kau sumber kami Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang kuat yang ku andalkan, yang kami andalkan, sumber segalanya, Bapa yang baik.
You're so good to me. God, you are so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi katakan, God, you're so good. Mari sambil mengangkat tanganmu dimanapun kau berada saat ini. God, you're Mari so katakan, good. nyatakan, akui setiap kebaikan Tuhan dalam setiap God, hidupmu. you're so good. You're so good to God, you're so good. God, you're so good. Yes, God, you're so good. God, you're so good. You're so good, so good. Oh, everybody sing God. God, You're so you're so good. Oh, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to see. God, you're so good. God, you're so you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let us sing, oh God, you're so good. God, you're so good. Oh, we sing hallelujah. God, you're so good. Oh, you are good to me, Lord. God, you're so good. You're so good. You're so believe in your name, and we sing, God, you are so good. God, you're so good. Mari orang-orang muda dari rumahmu masing-masing, dari tempatmu masing-masing, mari nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Melalui pujian ini kau ekspresikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Tidak ada hal yang terlebih baik daripada setiap perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari nyatakan, God, you are so good to me, Lord. Oh, God, you're so good. And we sing it, Lord. God, you're so good. Hallelujah, Lord. God, you're so good. You're so good to me. Let us sing it once again. Oh, God, you
Mari nyatakan Engkau hebat, mari nyatakan Engkau dahsyat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami tidak peduli dengan situasi kami hari ini. Melalui pujian ini kami sadar Tuhan bahwa Engkau tetap baik Yesus. Dari pujian ini kami disadarkan Tuhan bahwa apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tetap Bapa kami yang baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami sangat berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang kami mau katakan saat ini selain terima kasih. Terima kasih karena Tuhan masih melihara setiap kami. Terima kasih karena Tuhan beri kesehatan bagi setiap kami. Bahkan ketika kami lemah, ketika kami sakit Tuhan, kami tetap mau katakan terima kasih buat kekuatan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan sudah beri. Kami bangkitkan iman kami Tuhan hari ini Bapa. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih buat semua kebaikan. Malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi serius Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana hari-hari ini mungkin Tuhan apakah kami tidak bisa bergerak ke sana kemari Tuhan. Kami hanya perlu Engkau Yesus saat ini. Kami hanya butuhkan Engkau Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Dan biar ini menjadi modal utama kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terus berbicara dalam setiap kami Allah Kudus. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, tapi Engkau yang tidak pernah terbatas, Engkau yang akan berbicara lebih dahsyat lagi Tuhan dalam setiap Tuhan kehidupan orang-orang muda-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Roh-Mu sendiri yang memberikan pengertian, Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang menjamah setiap kami Tuhan. Melalui streaming ini, melalui tayangan, melalui program ini Tuhan, kami tahu kami sedang terkoneksi dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau siapkan Tuhan setiap kehidupan kami lebih lagi untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, hamba-Mu ini Tuhan terbatas dengan segala sesuatunya. Namun Engkau Allah yang tidak pernah terbatas, Engkau yang sanggup melakukan Tuhan dan terus menjamah setiap Tuhan orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Tuntun hamba-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali sama orang-orang muda melalui tayangan ini. Sekali lagi mungkin teman-teman semua ada di tempat teman-teman di rumah Anda masing-masing. Tapi saya percaya itu tidak membatasi kita untuk kita mau terus mencari Tuhan, mau terus mendekat sama Tuhan, mau terus mencari Tuhan. Justru di saat-saat yang seperti ini waktu yang tepat pastinya untuk kita bisa semakin mau mengenal Tuhan. Well, bagaimana? Di kurang lebih 3 minggu kita di rumah aja, mungkin sudah pada bosan, itu manusiawi. Tapi saya percaya malam ini karena streaming Petra Youth bisa hadir kembali, semuanya kembali bersuka cita, amin, haleluya. Dan mungkin teman-teman mulai bosan, mulai nggak tahu mau ngapain. Ayo buat satu kegiatan-kegiatan yang positif di rumah teman-teman. Mungkin kalau biasanya hanya di kamar saja, come on, keluar dari kamarnya, ayo dong. Setiap hari bangun komunikasi dengan orang-orang di rumah. Jangan di kamar aja, tapi keluar, ayo buat kegiatan yang positif, ayo sapa orang-orang di rumah. Jangan sampai badan kita di rumah nih, tapi kita tidak, jiwa kita, pikiran kita nggak di rumah, melayang-layang ke sana kemari. Oleh karena itu mari saya ajak teman-teman, mungkin mulai bete, mulai bosan di rumahnya masing-masing. Ayo dong bangun komunikasi, usahakan kehadiran teman-teman di rumah itu dirasakan. Oke? Jadi jangan sama aja dengan yang dulu ketika bisa keluyuran ke sana kemari, terus ini di rumah aja tapi di kamar aja jadinya. Ayo dong bangun komunikasi, buat hal-hal yang positif dan berkomunikasi dengan orang-orang di rumah, buat satu hal yang pastinya bisa membuat teman-teman semakin bersemangat tentunya. Oke, dan hari ini
Kalau biasanya mungkin 2 minggu ya ketemu saya pimpin pujian, kali ini saya dipercayakan untuk membawakan sharing untuk rekan-rekan semua, untuk teman-teman Petra Youth atau teman-teman muda dimanapun berada saat ini, atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Hari ini saya dikasih tema dari Pimpro kita, yaitu faith, iman. Bertahan dalam situasi yang sulit dengan iman. Nah, iman yang seperti apa sih? Iman seperti apa yang harus kita miliki dalam kita menjalani hari-hari kita, khususnya di saat-saat yang sekarang ini yang orang bilang sukar, dan memang kita sulit kemana-mana, bahkan untuk bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita itu sudah rasanya sulit sekali. Dan iman seperti apa? Iman seperti apa yang diperlukan untuk kita bisa menghadapi situasi yang sekarang ini, karena di Alkitab pun sendiri berkata bahwa akan tiba saat masa-masa di akhir zaman, di waktu-waktu terakhir, masa-masa yang sukar. Dan salah satunya ya hari-hari ini. Hari-hari ini sampai kita sulit mau keluar rumah aja tidak bisa, kita harus stay at home, kita harus berada di rumah, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, bergerak sedikit gak boleh, bergerak kesana kemana gak boleh, semuanya pokoknya sulit hari-hari ini. Saya rasa ini pun masih awal-awal, saudara. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi besok dan besoknya lagi. Oleh karena itu, di sini diperlukan iman. Tapi iman yang seperti apa? Dalam Alkitab Tuhan selalu memperumpamakan iman itu bukan dimulai dari satu hal yang besar, tapi Tuhan selalu memperumpamakan iman itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Dalam Lukas 17 ayat 6 dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tuhan katakan bahwa kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Mungkin sebentar teman-teman setelah ini, atau mungkin teman-teman punya gadget yang lain sekarang, silakan saya supaya teman-teman tidak terlalu boring, tidak terlalu bosan, silakan googling dulu, teman-teman bisa lihat biji sesawi itu seperti apa sih. Tuhan bilang di sini kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Teman-teman di rumah boleh lihatlah dulu. Biji sesawi itu seperti apa sih besarnya? Saya sudah lihat, dan waktu saya persiapkan ini, itu kecil sekali, saudara. Sini kan dibilang sebesar, padahal sebenarnya biji sesawi itu kecil sekali. Bahkan ada di satu gambar yang sepertinya itu di ujung jari gitu. Hanya seperti itu iman yang Tuhan inginkan, diawali dengan hal itu. Diawali dengan iman yang hanya sebesar biji sesawi itu. Bahkan di Markus 11 ayat 23, di Markus 11 ayat 23 di sini pun dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya suka dengan terjemahan yang lain, di versi firman Allah yang hidup. Kalau teman-teman punya di rumah terjemahan lain di firman Allah yang hidup, di sini dikatakan, sebagai jawaban Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya jikalau kalian mempunyai iman kepada Allah, kalian dapat berkata kepada bukit zaitun ini, terangkatlah dan jatuhlah di laut, maka perintah itu akan diturut. Syarat yang terutama ialah kalian harus sungguh-sungguh percaya dan tidak bimbang. Amin. Di sini lebih jelas lagi. Di terjemahan versi Allah yang hidup dari Markus 11 ayat 22. Sini katakan syarat yang terutama ialah kalian harus sungguh-sungguh percaya dan tidak bimbang. Diawali dengan
iman sebesar biji sesawi ini. Kecil sekali saudara. Tapi kalau kita punya iman, dan di sini dikatakan kalau engkau sungguh-sungguh percaya dan engkau tidak bimbang, maka segala sesuatunya dapat terjadi. Amin. Apa sih biji sesawi itu? Kenapa Tuhan selalu memperumpamakan iman itu hanya sebesar biji sesawi? Nah, ternyata di kitab-kitab yang di sebelumnya, yaitu di Matius 13, boleh teman-teman buka bersama-sama di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Di sini Tuhan menjelaskan biji sesawi itu seperti apa. Di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saya bukan orang yang expert dalam dunia tumbuh-tumbuhan, tapi di sini jelas sekali bahwa biji sesawi ini jenisnya adalah sayuran, saudara. Kalau dia sudah tumbuh, bukan pohon yang akan menghasilkan buah, tapi ini adalah jenis sayuran. Mungkin kita bisa lihat sayuran kalau tumbuh hanya merambat mungkin di tanah ya. Tapi khusus untuk jenis ini, biji sesawi ini, ketika dia ditanam dan dia mulai bertumbuh, dia akan tumbuh lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Bahkan dikatakan di sini burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Wow. Tapi di sini dikatakan di ayat 32-nya, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, digarisbawahi, sudah tumbuh. Tetapi apabila sudah tumbuh, harus mengalami pertumbuhan terlebih dahulu. Makanya kalau teman-teman, saya lupa tadi, kalau teman-teman suka dengan judul khotbah, saya berikan judul ini adalah Grow in Faith. Karena bulan ini juga kita berbicara mengenai growing, bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam iman. Sini katakan, kalau kita mau dari biji ini, terlebih dahulu kita harus mengalami pertumbuhan, saudara. Dan di ayat Alkitab yang lain dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, saya garis bawahi perbuatan. Kita harus bertumbuh. Iman orang-orang Kristen harusnya aktif, saudara. Di awal tadi saya bilang, mungkin kita sudah bosan hari-hari ini. Come on, mari bangkit. Ini waktu yang tepat untuk kita sama-sama mulai harus bertumbuh. Ketika saya persiapkan ini, saya kemudian ingat, bagaimana kalau misalnya di rumah kita menanam satu benih. Biasanya kalau saya melihat bahwa satu benih ini hanya ditanam di satu pot saja. Satu pot, satu benih ditanam. Dan kemudian benih ini mulai bertumbuh. Mungkin keadaan kita saat ini, saya teringat seperti ini. Di pot, biji ini sendiri ditanam di dalam tanah. Sama mungkin dengan keadaan kita hari-hari ini. Kita gak bisa kemana-mana. Ruang gerak kita terbatas. Saya perumpamakan seperti ini, keadaan kita hari-hari ini. Tapi justru ketika dalam keadaan yang seperti ini waktu yang sangat-sangat tepat
untuk kita mulai bertumbuh. Di sini saya tuliskan, di masa-masa sekarang ini kita tidak bisa hanya bermodalkan bertahan, survive. Tetapi kita harus terus bertumbuh. Amin. Sekali lagi, di masa-masa sekarang ini kita tidak bisa hanya sekedar bermodalkan bertahan, survive. Tapi kita harus terus bertumbuh. Ketika kita ada dalam keadaan yang seperti ini, sama halnya sebuah benih yang ditanam di dalam tanah, dalam sebuah pot yang mungkin hanya sendiri. Ini waktu yang tepat untuk kita bertumbuh. Mulai berakar, mulai tumbuh tunas, dan mari kita mengalami pertumbuhan itu. Mungkin teman-teman berkata bahwa sulit kayaknya Kak, hari-hari ini. Kalau dulu bisa ketemu sama pemimpin, bisa ketemu, bisa dengar langsung, bisa lihat langsung, kita ke gereja memuji Tuhan bersama-sama. Saya pun mengalaminya. Di awal-awal rasanya sulit sekali. Untuk membiasakan, kemudian membiasakan diri dengan keadaan ini. Tapi saya melawan itu, saudara. Saya melawan keterbatasan ini. Saya coba bangkitkan diri saya. Yang awalnya mungkin waktu awal-awal ibadah online saya hanya di tempat tidur sambil rebahan, terus nonton. Di minggu berikutnya saya paksa diri saya mandi, saya ganti baju saya pakai kemeja saya. Seperti halnya saya mau ke gereja. Saya ambil tempat yang terbaik, saya duduk dan betul-betul saya mengikuti setiap pujian penyembahan, mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Saya memaksa diri saya. Makanya saya katakan di sini, di masa-masa sekarang ini kita tidak bisa hanya bermodalkan survive, hanya bertahan. No. Ini waktunya kita grow, bertumbuh, saudara. Setiap benih-benih yang telah ditaburkan, bahkan mungkin sebelum kejadian ini, tahun-tahun yang kemarin, saya percaya ada banyak benih-benih firman Tuhan yang telah ditaburkan. Dan saya percaya ini waktunya setiap benih-benih itu untuk bertumbuh. Sekarang keputusannya hanya di kita. Makanya saya memperumpamakan diri saya sendiri. Saya akui bahwa di awal-awal rasanya sulit untuk mengikuti ibadah online seperti ini. Tapi kemudian saya melawan itu, saya bangkitkan roh saya bangkitkan diri saya, badan saya paksa, saya segarkan. Kemudian saya membiasakan diri. Saya mulai membiasakan diri saya dengan keadaan ini. Saya mulai menyesuaikan diri saya. Saya kemudian tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kenapa saya katakan kita harus tetap terus berjuang untuk kita beribadah dimanapun kita berada, saudara. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Sampai 10. Di sini dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya, yaitu saya dan saudara. Amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat 8 dikatakan seperti ini. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Saya teringat waktu persiapan juga, saya pernah mendengar salah seorang pengkhotbah waktu membawakan hal ini juga, dia juga memperumpamakan ada satu tumbuhan yang lain, yaitu pohon korma. Kalau di Timur Tengah, ketika pohon korma ini mau dibudidayakan, ditanam benihnya. Setelah benihnya ditanam, kemudian ditumpuk oleh batu-batu.
Kenapa ditumpuk oleh batu-batu? Supaya ketika benihnya ini mulai tumbuh, akarnya itu merambat dulu ke bawah. Dia merambatkan akarnya supaya menjadi kuat. Ketika akarnya sudah tertanam dengan baik, kemudian tunas muncul dan dia mendorong batu-batu tersebut, kemudian pohon korma ini tumbuh menjulang tinggi ke langit. Tinggi sekali kalau kita melihat pohon korma itu. Cindy katakan, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong. Kita perlu ibadah, kita perlu terus mengisi diri kita. Oleh karena itu saya mengajak juga para leader-leader, come on, bangun, ayo bangkit, lakukan kembali apa yang menjadi tugasmu. Hari-hari ini saya melakukan hal tersebut. Saya tetap kontak semua anak-anak, adik-adik rohani yang dekat dengan saya, bahkan yang jauh mungkin. Kita mulai kabar-kabar satu, apa kabar kamu hari ini, bagaimana dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya mengikuti conference melalui online secara virtual, setelah itu beberapa anak-anak juga ikut. Tapi setelah itu saya kemudian buat conference sendiri lagi. Saya melakukan conference dan saya kemudian mulai mereview apa yang mereka dapat. Kita tetap sharing sama-sama walaupun di rumah masing-masing melalui kecanggihan teknologi yang luar biasa hari-hari ini, kita tetap terkoneksi satu sama lain. Saya tetap bertanya, apa yang kamu dapatkan? Saya mulai melihat waktu mengikuti hal tersebut, mana hal-hal yang baik, mana yang hal-hal yang tidak perlu kita mungkin terapkan atau kita dengarkan, saudara, karena berhati-hati juga hari-hari ini kita bisa mungkin mengikuti, mendengar khotbah di mana-mana melalui online. Tapi disinilah pentingnya leader-leader, ayo bangun, tetap kontrol semua orang anak-anakmu, tetap jaga mereka, tanyakan mereka hari ini bagaimana pertumbuhan mereka, apa yang mereka dapatkan, tetap aktif seperti biasa. Karena di luar sana kita tidak tahu, saudara, apakah yang mereka dengarkan itu adalah makanan atau racun. Kawan, di sini tugasnya para pemimpin untuk kita tetap membapai setiap anak-anak kita, untuk kita tetap menjadi penjaga-penjaga bagi setiap mereka. Ini spesial buat pemimpin ya. Atau mungkin saudara bukan pemimpin, tapi saudara punya hati yang luar biasa buat teman-temanmu, buat saudara-saudaramu. It's okay. Tetap tanyain mereka, bagaimana kabar mereka hari ini, bagaimana pertemuan. Hari-hari ini kita hanya bisa saling menguatkan mungkin dari jauh. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, bahwa firman-firman Tuhan yang telah kita dengarkan di jauh-jauh hari sebelumnya, saya percaya itu menjadi benih-benih yang luar biasa yang hari-hari ini kemudian tumbuh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi jangan hanya sekedar survive, mari mulai bertumbuh. Mari bangkitkan dirimu. Ini saatnya kita untuk kembali, kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan dikalahkan dengan keadaan. Mari dorong itu. Di sini perlunya iman untuk kita mendorong, saudara, supaya kita bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya pada akhirnya Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan dalam setiap kita. Amin. Sekali lagi, mungkin di saat-saat yang seperti ini kita mulai sendiri. Tapi ini saat yang paling tepat untuk kita bertumbuh. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Cindy katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kemarin-kemarin kita sudah mendapatkan firman-firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin kita mengajarkan kita banyak hal.
firman-firman Tuhan yang telah kita dengarkan kemarin-kemarin sebelum masa-masa ini datang. Setiap benih-benih yang telah ditaburkan. Kemudian saya katakan tadi pemimpin, ayo tetap sirami anak-anakmu, tetap kontrol mereka. Tetap sirami mereka. Dan percaya bahwa Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sedikit kesaksian, saya salah satu orang yang tipe yang pemikir. Kadang kalau sudah dalam keadaan seperti ini di awal-awal, saya sempat khawatir, bagaimana ya pertumbuhan rohaninya si ini? Bagaimana ya anak ini saat ini? Apakah dia baik-baik saja rohaninya? Saya bahkan kadang biasa ada dalam satu titik yang dalam khawatir yang berlebihan mengenai pertumbuhan rohani orang-orang yang ada di sekeliling saya. Bahkan kalau sudah sampai di titik-titik yang seperti itu mulai stres sendiri, akhirnya sakit. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi dalam satu sharing, dalam satu pertemuan, ada satu leader yang mengatakan bahwa percayalah bahwa anak-anak kita, orang-orang yang kita pimpin, bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu dalam setiap mereka. Saya kemudian berdamai dengan diri saya. Dan saya percaya bahwa dalam keadaan ini, di saat-saat yang seperti ini, tetap saya bilang, di sini dikatakan Apolos menyiram, tetap kita harus melakukan bagiannya kita, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan. Di ayat ini juga, saya mengartikan, saya mendapat hikmat seperti ini bahwa Allah yang akan memberi pertumbuhan. Ini waktu yang tepat untuk setiap kita, untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, mungkin hari-hari ini kita tidak bisa begitu terlalu bergantung dengan orang lain. Ini waktu yang tepat untuk kita mendekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Allah yang memberikan pertumbuhan dalam setiap kita. Bagaimana caranya? Ayo kita datang kepada Tuhan, datang kepada sumbernya. Seperti dari khotbah atau sharing yang telah disampaikan oleh pastor kita minggu kemarin di ibadah Paskah, bahwa ayo datang sama sumbernya. Tuhan Yesus menjadi sumber segala sesuatunya. Mendekat supaya Tuhan memberikan pertumbuhan dalam setiap kita. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita tidak action? Sekali kembali lagi bahwa iman kita harus aktif saudara. Kita harus action, kita harus berbuat sesuatu. Kita harus bergerak mendekat kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi jalan hari-hari ini. Apa yang kita mau andalkan? Jabatan, kekayaan, tidak ada gunanya hari-hari ini. Semuanya sama. Apa yang kita mau andalkan? Kita hanya bisa datang sama Tuhan. Berdoa. Bahkan tadi dalam perjalanan saya ke sini, tempat ini, saya naik taksi online. Supirnya saya lihat kayaknya sudah tua deh. Beliau mulai percakapan, kita bercakap mengenai keadaan, dan kemudian saya tanya, sorry Pak, Bapak umur berapa? 55 tahun. Wow, saya bilang, Pak jaga kesehatan ya. Langsung dia bilang, oh iya, saya dengar bahwa di usia-usia yang seperti saya ini paling rentan. Iya benar. Tapi saya bilang, kita hanya bisa berdoa sekarang. Tidak ada hal yang lain. Kita hanya bisa berdoa dan berharap sama Tuhan. Mari orang muda di saat-saat yang seperti ini. Ini waktu yang tepat untuk setiap kita. Untuk kita bertumbuh. Punya daya dorong, punya daya juang.
Bangkitkan diri, makanya di awal tadi saya katakan, ayo kemarin kalau engkau mulai merasa bosan, keluar dari kamarmu, bangun komunikasi dengan keluargamu, biar keluargamu merasakan kehadiranmu di rumah. Jangan sampai mereka, apa bedanya dia ada di rumah dengan tidak ada. Saya setiap pagi atau di waktu-waktu tertentu mau tidur, saya biasa bercakap-cakap, saya biasa bangun komunikasi dengan orang di rumah. Sarapan, ngomong, bicara tentang apa saja. Bahas firman kah, atau bahas keadaan kah, atau bahas ini, atau sekedar mungkin bercengkrama. Mari biar kehadiran kita dirasakan di rumah. Mari bangun dirinya kita hari-hari. Mungkin kita tidak terbiasa dengan keadaan ini, ibadah online. Aduh sulit kak, bagaimana aduh dulu lebih enak ketemu dan hey, wake up, bangun. Ini waktunya kita untuk menyelesaikan diri, untuk kita belajar untuk tetap berjuang dalam keadaan ini, untuk kita melatih diri kita, melatih roh kita, kehidupan rohani kita, untuk tetap kita bertumbuh. Latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu berguna bukan untuk masa sekarang saja, tapi untuk masa yang akan datang. Saya tidak menjamin atau kita tidak tahu akan apa masa-masa di depan yang akan datang. Mungkin ini hanya baru geladi bersih kali Tuhan bilang. Mungkin besok-besok kalau ada masa-masa sukar yang lain yang datang, bahkan mungkin ibadah online seperti ini sudah tidak bisa, saudara. Kita mau baca firman Tuhan mungkin tidak bisa lagi. Oleh karena itu kalau masih ada kesempatan yang seperti ini, gunakan. Masih ada kasih karunia. Jangan sampai betul-betul kita tiba di satu masa yang lebih sukar lagi dari hari ini, kemudian kita menyesal. Kalau sekarang kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan seperti ini secara online, puji Tuhan. Kita tidak tahu akan masa-masa yang akan datang berikutnya. Isi hidup kita, diri kita dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, bangun pujian penyembahan dalam Tuhan. Datang mendekat sama Tuhan pada sumbernya, agar kita mengalami pertumbuhan, terus bertumbuh. Dari tempat yang saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita dorong, mari kita kalahkan keadaan ini tidak membatasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Seharusnya ini tidak membatasi kita. Bangun dari tempat tidur, bangun dari terlelap, mulai bertumbuh bersama-sama. Datang sama Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan itu dalam setiap kita. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dalam setiap kita. Asalkan kita bergerak, asalkan kita datang sama Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat dari Roma 5 ayat 1-5. Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada setiap kita. Demikian firman Tuhan. Saya percaya ini waktunya untuk setiap kita bangkit, terus berpengharapan dalam Tuhan, dan teruslah bertumbuh. Tuhan memberkati setiap kita. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidup
dalam-Mu Tuhan semakin kuat dan tegar, berkuat dan terus segar. Hidupku dalam-Mu, katakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berkuat dan terus segar. Hidupku dalam-Mu. Saya ingat ini pujian yang terakhir kita nyanyikan di ibadah yang terakhir sebelum kejadian ini datang. Dan waktu itu saya jadi jemaat dan saya nyanyikan pujian ini. Waktu pujian ini baru pertama kali saya dengarkan, saya seperti terbakar, saudara. Padahal waktu itu saya dalam keadaan kurang baik, fisik saya saat itu mulai hampir sakit. Tapi waktu saya mendengarkan pujian ini seperti sesuatu yang kemudian membakar saya. Saya nyanyikan pujian, mungkin ada yang melihat saya waktu itu, saya mengekspresikan dengan luar biasa. Karena ini yang menjadi kerinduan saya untuk kita semua. Bahkan untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Kita terus bercahaya, kita terus bertumbuh, berbuah. Kita terus menjadi sinar, menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita, apapun keadaan. Saya tidak tahu bahwa keadaan yang seperti ini akan datang. Tapi ketika pujian ini datang, saya menyanyikannya dengan segenap hati saya, mengekspresikan pujian ini. Dan saya percaya ini yang membakar setiap kita. Seperti cahaya fajar. Terus kita menjadi terang dan terus menjadi terang. Kita terus berbuah, bertumbuh, berbuah. Saya ingat satu, ketika saya kemarin persiapkan hal ini, ada satu orang muda yang kemudian dia WhatsApp saya, dia chat saya. Dia bilang, "Kak, saya tergerak untuk saya share ini buat pemimpin saya." Itu sebuah ayat di Yohanes 4 ayat 34 sampai 38. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Kemudian Yesus menjelaskan, "Makananku ialah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah kalian kira bahwa panen tidak akan mulai sebelum musim panas berakhir? 4 bulan lagi, lihatlah sekelilingmu, ladang-ladang yang luas sudah menguning dan jiwa-jiwa siap untuk dituai. Para penuai akan mendapat upah yang memuaskan dan akan mengumpulkan jiwa-jiwa yang kekal di dalam lumbung surga. Betapa besar kesukaan yang menantikan para penabur dan para penuai. Sebab benarlah bahwa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku menyuruh kalian menuai di tempat kalian tidak menabur. Orang yang lain menabur dan kalian yang menerima hasilnya." Seperti yang dikatakan tadi, ketika biji sesawi itu ditanam, kemudian dia bertumbuh, kemudian ranting-rantingnya didatangi oleh burung-burung di udara. Come on, saudara, ini waktunya kita bertumbuh. Sehingga pada waktunya nanti kita tidak tahu jiwa-jiwa itu dari mana, kemudian mereka singgah dalam setiap kita. Orang-orang membutuhkan saat ini, tuh membutuhkan Tuhan, membutuhkan tempat untuk bersandar. Biarlah hidup kita setelah ini, hidup kita bertumbuh, ada ranting-ranting yang kita sudah hasilkan, dan kemudian jiwa-jiwa datang entah dari mana. Tuhan bilang, Engkau akan menuai di tempat yang kalian tidak menabur. Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang entah dari mana, saudara. Kuncinya adalah satu, ini waktunya kita untuk bertumbuh, menumbuhkan hidup kita, iman kita, sehingga ranting-ranting kita mulai bertumbuh. Dan ketika saatnya tiba masa penuaian itu, kita sudah siap menjadi penuai-penuai. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku, oh Yesus, dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus
katakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah katakan terang dalam hidup hidupku. Yes. Dalammu semakin kuat dan tegar. jadilah pribadi-pribadi yang Berbuah tegar dan terus segar. berbuah dan terus segar. Dalam Katakan bersama-sama sekali lagi seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. inilah setiap hidup hidupku. inilah setiap kehidupan kita orang-orang. Dalammu semakin kuat dan tegar. Semakin kuat Berbuah dan terus segar. terus berbuah Hidupku hidupku. dalammu Katakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalammu semakin kuat dan tegar. Berbuah dan terus segar. Hidupku dalammu. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Mari setiap engkau orang-orang muda di tempat engkau saat ini. Engkau sambil kau meletakkan tangan di dadamu saat ini. Saya tergerak untuk berdoa bagi setiap itu. Buat setiap engkau yang membutuhkan Tuhan hari ini. Tuhan berkata, marilah datang kepada engkau yang berbeban, berat, letih, lesu. Mari datang sama Tuhan. Dia akan memberikan engkau ketenangan. He will give you rest. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang-orang muda atau siapapun yang menyaksikan Tuhan tayangan ini. Buat mereka yang hari-hari ini mungkin dalam tekanan Tuhan. Seperti firman yang telah kami baca tadi. Biar ada pendorong, ada daya dorong yang kuat dari dalam setiap kami. Ini waktunya kami Tuhan untuk mendorong setiap tekanan-tekanan itu Tuhan. Itu tidak menjadi penghalang untuk kami bertumbuh Tuhan. Kami katakan setiap penghalang-penghalang, setiap tekanan-tekanan itu pergi dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami mau terus bangkitkan iman kami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh Tuhan. Kami melihat Engkau Tuhan. Hanya melihat kepadamu Bapa. Kami katakan iman kami bertumbuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengalahkan setiap kelemahan kami Tuhan. Setiap sakit kami Tuhan. Setiap kekurangan kami Bapa. Kami semua saat ini Tuhan. Lepaskan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bangkitkan diri kami. Kami mau bangkitkan roh kami. Kami mau bangkitkan iman kami Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari terima pertumbuhan yang datangnya daripada Tuhan. Siapa engkau yang butuhkan Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari, apapun yang kau perlukan dalam hidup, bangkitkan imanmu. Itu yang akan menjadi modal untuk kau melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam setiap engkau. Saya percaya ketika iman kita, pengharapan kita terus kita bangkitkan di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya, tepat pada waktunya. Terlebih dahulu bangkitkan iman, bangkitkan kepercayaanmu saat ini, pengharapanmu kepada Tuhan. Mari sekali lagi katakan, seperti Cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu semakin kuat dan semakin segar. kuat, Berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu, oh, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidup inilah kami Tuhan. dalam Inilah keadaan kami hari ini. Kami perkatakan melalui pujian ini Tuhan. Haleluya. hidupku dalam-Mu. Yang perkatakan Bapa,
bahwa inilah keadaan-keadaan kami hari-hari ini. Kami semakin Tuhan bercahaya seperti cahaya fajar yang kian lama kian Tuhan bertambah terangnya Tuhan. Kami terus berbuah Tuhan dan menjadi buah-buah yang segar Tuhan. Kami semakin kuat dan kami menjadi orang-orang yang tegar di dalam Engkau Tuhan, menghadapi keadaan ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati setiap orang-orang muda-mu, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Apapun yang kami perlukan hari-hari ini, kami percaya Tuhan sudah cukupkan. Bahkan Tuhan limpahkan damai, sejahtera, sukacita yang memerintah dalam hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai orang-orang muda-Mu Tuhan, kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami serukan, ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami, mulai dari presiden, menteri-menterinya, kabinet-kabinet yang ada Tuhan, dan semua Tuhan sampai pemerintahan di daerah-daerah Tuhan. Urapi Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya turun hikmat Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga setiap pemimpin kami boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik Tuhan, dan dalam takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Buat kota kami Tuhan, di mana setiap orang-orang muda-Mu ada saat ini Tuhan. Di kota-kota kami berada, di tempat-tempat kami berada Tuhan. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengenai berdoa Tuhan, mungkin Tuhan hari-hari ini ada yang sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan hadir, berikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan. Pulihkan setiap organ-organ tubuh mereka Tuhan. Gantikan dengan organ tubuh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Tuhan katakan sudah selesai. Kutuk, sakit, penyakit semuanya Tuhan sudah tanggung Tuhan. Dan kami mengucap syukur akan semuanya itu Tuhan. Kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan. Bapa berkati, terus lindungi orang tua kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Tuhan jaga itu tubuh bungkus dan kot kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala Tuhan yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit penyakit kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Bahkan setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang menyaksikan Tuhan tayangan ini, Tuhan berikan pertumbuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bangkitkan iman kami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tekanan ini, situasi ini Tuhan tidak menghalangi kami. Kami Tuhan saat ini dikiranya diberikan roh Tuhan, kekuatan, iman Tuhan untuk mendorong Tuhan setiap halangan-halangan ini, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Roh Kudus Tuhan, dicurahkan dalam setiap kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam semakin kuat, semakin